Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur kalau kita kembali masih bisa bertemu, semua karena kasih karunia Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mau membahas tentang renungan singkat, yaitu tentang hamba uang. Hal ini mungkin seringkali menjadi hal yang menarik, karena begitu banyak orang memperdebatkan tentang uang, dan begitu banyak orang mau berkorban apapun untuk mendapatkan uang. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menanggapi tentang uang. Sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini, mari saudara yang dikasih oleh Tuhan kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan atas kami yang luar biasa. Dan Engkau tetap terus cukupkan setiap kebutuhan kami. Bapa, kami mau bahas renungkan firman Tuhan, kami mau renungkan, biar firman Tuhan yang kami renungkan menjadi kekuatan yang baru bagi kami, mengajari kami, menuntun kami, agar kami melihat apa yang Allah kehendaki atas kami, melalui apa yang Tuhan berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang uang, maka sebenarnya banyak hal yang bisa kita bicarakan tentang uang. Tapi mari kita kembali, mungkin dalam sesi ini kita mau ambil dari firman Tuhan yang terambil dalam Ibrani pasal 13 ayat 5. Saya bacakan untuk kita. Maka dikatakan di sini, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita membahas tentang uang, seperti saya katakan tadi, banyak dan panjang lebar bisa kita bahas, dan begitu banyak orang yang berjuang, berusaha, bahkan mau berkorban apapun untuk mendapatkan uang. Dan banyak orang berkata, apakah bisa hidup tanpa uang? Apakah bisa melakukan segala aktivitas tanpa uang? Apakah ada damai kalau tidak punya uang? Bahkan kalau di kampung kami sering berkata bahwa kalau nggak ada uang itu bisa sakit, maka dibilang sakit karo mergana lali sen, atau tidak ada uang. Saudara dikasih oleh Tuhan, jelas tadi firman Tuhan katakan bahwa janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau kita berbicara tentang uang, maka pasti kita semua menyatakan butuh uang. Mau sekolah pakai uang, mau menikah pakai uang, mau makan pakai uang, mau minum pakai uang, mau tinggal di rumah pakai uang, dan apa saja pun yang kita lakukan di bumi ini, dimanapun kita berada, pasti kita selalu akan berkata bahwa kita perlu uang. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan katakan kita bukan berarti kita tidak butuh uang. Dan Tuhan katakan tadi dalam Ibrani pasal 13 ayat 5, jelas dikatakan janganlah kamu jadi hamba uang. Berarti yang Allah mau adalah kita menghamba itu hanya kepada Tuhan. Karena apa? Karena yang mencukupkan, yang memelihara, yang memberikan, yang memberkati kita itu Tuhan. Jadi kalau kita bekerja, kalau kita berusaha, kalau kita belajar supaya dapat pengetahuan untuk dapatkan uang, maka yang memberkati pekerjaan usaha yang kita lakukan itu adalah Tuhan. Maka kalau kita menjadi hamba uang, maka tujuan fokus hidup kita akan melenceng, dan kita tidak akan tahu mana yang baik dan mana yang benar. Karena apa? Karena kita dikuasai oleh uang. Dan uang itu akan membuat kita melakukan apapun, bahkan yang tidak baik, yang tidak benar pun bisa kita lakukan hanya untuk dapatkan uang. Kalau uang itu sudah memperhamba kita, jual narkoba nggak masalah, mencuri nggak masalah, berbohong biasa, yang penting dapat uang. Bahkan begitu banyak anak-anak Tuhan yang berkata, bahkan yang sudah ambil bagian dalam sebuah pekerjaan yang mulia sebenarnya di negara kita ini, akhirnya karena hamba uang tadi menghalalkan segala cara untuk ambil uang dari negara kita dengan korupsi. Mengorbankan begitu banyak kepentingan banyak orang. Saudara dikasih oleh Tuhan, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa banyak orang yang melakukan
tindak pidana untuk mendapatkan uang, misalnya dengan mencuri, merampok, membunuh dan lain sebagainya. Karena itu tadi, karena dia sudah dikuasai oleh uang, sehingga uang itu yang mengendalikan kita, dan firman Tuhan katakan uang itu juga adalah mamon, uang itu juga bisa membuat kita menggerakkan segala apa yang ada pada kita untuk mendapatkannya. Maka Tuhan katakan janganlah kamu jadi hamba uang. Jelas di ayat 5 tadi bagian A dikatakan janganlah kamu menjadi hamba uang. Karena ketika kita diperhamba oleh uang, maka kita akan dikendalikan oleh uang. Kita yang harus mengendalikan uang itu. Uang itu milik kita. Kita bukan milik uang. Kita miliknya Tuhan. Saudara, saya butuh uang. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, yang paling pertama, yang paling utama adalah bagaimana kita menjadi hamba-hamba Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan diberkati Tuhan. Kecil pun kita kerjakan, kita diberkati Tuhan. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang uang, uang itu milik kita, maka yang kendalikan uang itu kita, tetapi mengendalikannya seturut dengan firman Allah. Dan dikatakan lagi apa? Kalau kita kekurangan misalnya, kalau kita membutuhkan sesuatu, uang sekolah anak besok harus dibayar, kita tidak punya apa-apa. Kita butuh untuk beli susu anak kita, karena dia masih kecil, sedangkan kita tidak punya uang. Bagaimana caranya? Maka firman Tuhan katakan apa tadi? Janganlah kamu jadi hamba uang, maka dikatakan di sini cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Apa arti cukupkan diri? Apakah ketika kita nggak punya uang, maka ya udahlah cukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, udah terima saja, udah bobo aja tidur? Tidak, saudara. Yang Tuhan mau katakan di sini, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kamu punya apa? Sama seperti janda seorang nabi itu, dia punya apa? Dia hanya punya minyak, buli-buli itu hanya sedikit. Sama seperti janda Sarfat itu, dia hanya punya uang segitu. Tetapi Tuhan katakan luar biasa, dia dimuliakan Tuhan. Kita punya apa? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Firman Tuhan katakan, apa yang ada pada kita. Kalau kita masih punya tenaga, kita masih punya kekuatan, kita masih punya pengetahuan, lakukan. Kalau kita harus jadi pemulung keluar sana untuk ambil botol plastik dan lain sebagainya, bersihkan terus jual ke gudang botol, enggak masalah. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau kita tidak punya uang di rumah, kita tidak punya apa-apa lagi, kita mau beli susu anak kita, kita masih punya tenaga, kita masih punya kekuatan, kita masih punya pengetahuan, cukupkan dirimu dengan itu. Kerjakan. Katakan, aku hamba Tuhan. Tuhan, aku berserah kepadamu, aku minta Tuhan, apa yang ada padaku ini berkati. Aku mau pergi keluar, aku mau cari rongsokan, atau mau cari pekerjaan, pergi ke bangunan, cari kenek tukang dan lain sebagainya. Apa saja bisa kita lakukan, yang penting minta kepada Tuhan. Jadi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Tuhan katakan di sini bukan kita terima diri kita apa adanya dan kita menyerah, tetapi di sini dikatakan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, apa yang ada pada kita. Itu kita berikan untuk Tuhan. Tuhan, aku hanya punya tenaga nih. Aku mau tenagaku ini menjadikan sesuatu yang berarti untuk keluargaku, mencukupkan susu anakku, mencukupkan sekolah anakku, uang sekolahnya. Pasti saya yakin percaya Tuhan pasti berkati, Tuhan pasti buka jalan. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada pada firman Tuhan kata. Kenapa? Karena Tuhan katakan di bagian berikutnya tadi jelas kita baca di ayat 5 bagian berikutnya, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Kalau kita katakan aku hanya punya kekuatan, aku hanya punya tenaga, aku hanya punya pemikiran, sekolah aku hanya tamat SD dan lain sebagainya, aku nggak punya uang, maka Tuhan pasti akan membukakan jalan kalau kita mau. Yang penting mau. Tapi kalau kita malu bekerja, kita malu jadi kenek tukang, kita malu, ya seperti saya juga kadang lakukan, cari barang rongsokan di luar, ya kita tidak akan dapat apa-apa.
Jadi cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena apa? Karena Allah tidak akan pernah membiarkan kita. Karena Allah tidak akan pernah membiarkan kita. Satu detik pun Allah tidak pernah membiarkan kita. Tapi Tuhan mau lihat apa yang ada pada kita yang mau kita berikan kepada Tuhan, yang mau kita lakukan bersama dengan Tuhan. Terus dikatakan lagi apa? Karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku, Tuhan kita luar biasa. Dia katakan dia tidak membiarkan kita kelaparan, dia tidak membiarkan anak kita nggak sekolah, dia tidak akan membiarkan anak kita nggak minum susu. Dan Tuhan katakan juga, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi intinya kalau kita berbicara tentang uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, syukuri apa yang ada pada kita. Kalau kita berkata aku tidak punya punya uang dan anakku harus sekolah, anakku harus minum susu, aku pengen ini, pengen itu dan lain sebagainya. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, apa yang ada pada kita. Mari kita introspeksi diri kita, apa yang ada pada kita. Kita buka pada Tuhan. Jangan malu, jangan takut. Apapun yang mau kita kerjakan, yang penting kita tidak melakukan yang melanggar firman Tuhan, yang melanggar undang-undang yang ada di negara kita. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, luar biasa. Tuhan pasti cukupkan, Tuhan pasti peliharakan apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara perlukan. Dan Tuhan katakan, janganlah kamu jadi hamba uang. Jadi uang kita perlu, uang kita cari, tetapi kita tetap jadi hamba Tuhan. Uang itu milik kita, kita kendalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih saudara yang dikasih oleh Tuhan. Diberkatilah kita. Cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada pada kita. Sebab apa yang ada pada kita datang dari Tuhan. Kita kembalikan untuk Tuhan. Maka Tuhan akan peliharakan hidup kita. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.